Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajahao. Balik lagi sama saya Fathan Laushe. Di sini kita akan bahas masih mengenai bahasa Mandarin Pemula 1 ya, dengan bahasan bilangan dan angka. Oke, dalam bahasa Mandarin tentu kita pasti akan mengenal atau menggunakan banyak angka gitu ya, karena angka memang salah satu bahasan atau topik dasar yang pasti kita gunakan sehari-hari. Jadi agar tidak bingung seperti meme yang di sini, mari kita bahas sedikit mengenai bilangan dalam bahasa Mandarin. Namun sebelum itu ada beberapa tips yang bisa teman-teman ketahui. Yang pertama adalah bahasa Mandarin bisa menggunakan bilangan dalam bentuk Hanzi atau menggunakan bilangan yang kita sudah tahu gitu ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang kedua, dalam bahasa Mandarin memiliki satu kesamaan dengan bahasa Indonesia, yaitu mereka mengenal sistematika satuan, puluhan, ratusan, puluhan ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu dan sebagainya gitu ya. Dan yang selanjutnya, bahasa Mandarin juga dalam hal ini masyarakat Tiongkok, mereka juga memiliki gestur-gestur untuk mewakili angka gitu ya. Yang terakhir, teman-teman juga tahu kalau misalkan ada beberapa di gedung perkantoran atau di lift gitu ya, yang dia tidak ada angka 4-nya. Kenapa? Karena angka 4 berhomofon dengan kata mati, yaitu se gitu ya. Jadi dua-duanya memiliki penyebutan yang sama, walaupun memang ya itu kan klinik aja gitu ya. Oke, bisa kita coba teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat Hanzi-nya gitu. Ini pinina. Nah, ini yang tadi atau di video berikutnya sudah saya coba jelaskan bahwa ini adalah jandan. Nah, ini arti gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, saya sudah menuliskan modul dengan harapannya teman-teman bisa mengikuti secara lebih sederhana dan lebih baik gitu ya. Oke, untuk angka 0 memang yang paling terlihat rumit karena bukan masyarakat Tiongkok atau bukan orang Tiongkok yang menemukan 0 gitu ya. Jadi 0 mereka agak bedakan nih Hanzi-nya gitu, agak lebih ribet, yaitu ling gitu ya, nada 2 ling. Habis itu 1 i. Nah, angka 2 r. Nah, nada 4 di sini bisa teman-teman langsung kita sebutnya banting gitu ya. Jadi nggak usah ditahan, r. Oke. Nada 3 san. Sama seperti angka 1 yang memiliki nada 1, dia itu tinggi tapi rata, san. Oke. Sedangkan 4 yang tadi sudah kita coba sebutkan, se gitu ya, dibanting aja, se. Oke. Habis itu 5 u. Nah, untuk nada 3 memang akan terlihat bahwa kita kayak mengangguk-anggukan kepala gitu ya, tapi itu sebenarnya nggak apa-apa karena bagian dari proses kita belajar. Jadi kalau misalkan nada 3 memang bentuknya dia agak memantul, jadi u seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut, 6 ada liu. Nah, liu ini sama menggunakan nada 4 seperti 4 dan 2 gitu ya. Nah, selanjutnya ada 7 ci. Oke. 8 pa. Oke. 9 ini memantul lagi sama seperti nomor 5 gitu ya. Jadi dibacanya cio. Oke. Sedangkan 10 she gitu. Jadi memang nadanya agak naik gitu ya kalau nada ke atas atau nada 2. Nah, sedangkan untuk jandannya
Teman-teman bisa lihat yang warna biru ini saya buat untuk biar teman-teman yang belajar bahasa Mandarin tidak perlu lagi menebak-nebak misalkan pengucapan pinyin gitu. Karena kalau pinyin misalkan untuk angka 4 nih misalkan ya kan tulisannya S dan I. Kalau misalkan teman-teman yang mungkin kurang familiar terhadap bahasa Mandarin, dibacanya seperti misalkan bahasa Jepang jadinya si. Sebenarnya bukan si tapi se gitu ya. Jadi kenapa? Makanya saya menuliskan jandan ini gitu. Jadi tulisannya SI tapi dibacanya SE atau se gitu ya. Oke. Nah, berikutnya juga misalkan angka 8 dibacanya walaupun tulisannya B tapi dibacanya ada sedikit P. Jadi pa gitu ya. Jadi bukan ba gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, itu tadi 1 sampai 0 sampai 10 kita hapus dulu ininya. Kita ulang lagi ya. 0 ling i er san se wu liu qi ba jiu shi gitu ya kira-kira teman-teman ya. Bisa teman-teman ulang-ulang lagi video ini gitu ya untuk melancarkan dari 0 sampai 10. Oke, nah selanjutnya kita akan coba bahas mengenai 11 sampai 20. Oke, kita coba sebutkan dulu angkanya, nanti kita bahas mengenai tata bahasanya. Oke, 11 shi 12 12 oke, 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 oke, 18 18 19 19 oke, 20 20 oke. Ini coba akan kita bahas sedikit ya. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Mandarin, misalkan angka 11 kalau dalam bahasa Mandarin adalah shi gitu ya. Nah, yang disebutkan terlebih dahulu adalah si angka 10-nya, baru angka 1-nya gitu ya. Karena kalau misalkan di bahasa Indonesia juga ada dikenal puluhan dan satuan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan belasan, mau itu dari 11 sampai 19, itu yang disebutkan duluan, ulangi lagi, ada 10-nya di depan, baru angka satuannya di belakang mengikutinya gitu. Oke. Misalkan lagi nih 15, berarti 10-nya dulu di depan gitu ya, baru 5-nya di belakang. Jadi 15 gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk sudah puluhan atau sudah di atas 19 gitu ya, angka 10 ini posisinya jadi ada di tengah. Coba kita lihat ya kan. Nah, coba kita baca dulu untuk 21 sampai 29 gitu ya. Ada arshyi. Oke, teman-teman nggak apa-apa bisa baca yang jandan yang warna biru. Habis itu yang 22 arshar. Oke, 23 arshasan. 24 25 26 27 28 29. Nah, untuk yang puluhan berikutnya tadi sudah disebutkan di yang awal bahwa kalau misalkan 20 berarti angkanya dulu baru 10-nya, sama seperti yang di sini gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau 30 berarti san shi gitu ya, san shi. Nah, berarti kalau misalkan 40 jadinya se shi.
50 berarti 50 gitu ya. 60 60 70 70 80 90 90. Nah, 100 100, jadi dia nggak pakai sh lagi. Jadi dia sudah apa namanya menemukan hanzi atau menggunakan hanzi bai. Oke. Nah, ini untuk bahasan yang tadi. Jadi kalau misalkan belasan, 10-nya di depan. Nah, kalau misalkan puluhan, 10-nya ada di belakang dari angkanya. Oke, kalau misalkan 21 atau puluhan yang ada angka satuannya, berarti angka 10-nya atau sh-nya itu ada di tengah ya teman-teman ya. Oke, nah nih misalkan juga 45, jadi 45 gitu ya. Jadi se-she-wu gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau misalkan 99, kira-kira ada yang bisa coba tulis pininnya gitu, atau apa namanya tahu gimana cara menyebutkannya. Misalkan 99 ini bisa dipakai di Asmaul Husna gitu ya. Nah, cuman kalau misalkan angka, teman-teman, ada satu pengecualian gitu ya, satu pengecualian saja dengan melibatkan angka 1 dan angka 2 saja. Untuk angka-angka lain tidak ada pengecualian. Bagaimana? Yaitu ketika kita sedang menemukan kondisi, ada kondisi yang nominal dan ada kondisi kalkulasi atau penjumlahan atau pengurangan gitu ya. Jadi ada kalkulasinya. Nah, ini untuk angka 1 itu kalau nominal dibacanya bukan i, ya kan? Nah, kalau i kan di sini nih. Ya, kalau ya i di sini. Nah, tapi kalau misalkan nominal kita bacanya yao gitu, bukan i tapi yao. Nah, sedangkan kebalikannya kalau untuk angka 2 di nominal tetap dibacanya R, tetap dibaca R. Sedangkan kalau angka 2 apa namanya untuk kalkulasi dibacanya dia liang, sehingga bukan R lagi teman-teman ya. Oke. Nah, ini tadi misalkan untuk angka, ini adalah kondisi di mana kita bisa menyebutkan untuk penomoran, misalkan apa? Misalkan nomor KTP, nomor handphone, nomor rumah, ya kan, nomor kemasan atau nomor bis kota dan lain-lain, atau plat nomor mobil gitu ya. Nah, habis itu kalau untuk yang kalkulasi ini ketika kita menemukan adanya istilahnya penghitungan, misalkan penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian gitu ya, sehingga ada apa namanya kalkulasinya di situ. Oke, nah contohnya kalau misalkan kita ini misalkan ini nomor handphone lama saya gitu kan, kalau misalkan apa namanya tulisan nomornya kan seperti ini nih ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan dibaca untuk kaidah pengecualian itu tadi, itu jadinya adalah pa liu yao san pa yao ling yao yao er liu san se gitu ya. Jadi penekanannya ada pada yao gitu, ada pada yao-nya ya, bukan apa namanya, bukan pakai yang i gitu ya, bukan pakai yang i. Kenapa? Karena kalau misalkan pakai i, apalagi kita misalkan lagi di telepon, itu dia akan mirip pengucapannya dengan ci gitu ya. Jadi 1 sama 7 ini kan istilahnya agak jauh berbeda gitu maknanya. Jadi mereka dalam bahasa Mandarin menggunakannya itu yao, bukan i gitu ya. Itu untuk angka 1 nominal. Untuk angka 2 sebenarnya lebih mudah lagi, tinggal diganti apa namanya R jadi liang. Nanti akan dibahas di modul gitu ya secara lebih mendalam. Oke, selanjutnya mengenai contoh kalimat. Kalau misalkan dalam bahasa Mandarin seperti apa sih kalau misalkan kita menemukan angka ya kan? Nah, otomatis kita bisa coba misalkan ini ada subjeknya, ada yo, nadanya nada 3 ya. Ini agak susah. Oke, nada 3 yo, angka kata satuannya. Nah, habis itu objek. Nah, kata satuan ini sendiri juga dalam bahasa Indonesia kita juga menggunakannya gitu kan. Dan apa namanya, oleh karena itu bahasa Mandarin tidak seasing atau tidak apa namanya berbeda itu, karena kita juga memakai dalam bahasa Indonesia tata bahasanya. Oke, bisa kita lihat teman-teman, kalau sebagai contohnya ini ada kalimat saya punya 20 buah roti.
Dan kalau di contoh kalimat ini subjeknya adalah wo, ya kan, saya. Dan punya ini tadi yo, angka 20 berarti arshe, dan kata satuan yang secara awal ini kita pakai adalah ke. Ini adalah satu kata satuan yang universal, bisa dipakai untuk apapun. Jadi kita taruhnya di sini, dan mienpao, mienpao itu artinya roti gitu ya. Jadi kalau misalkan kita coba hilangkan di sini, dibacanya jadi woyo arshe mienpao, woyo arshe mienpao, gitu ya teman-teman yang kira-kira. Oke, sekian video kali ini. Harapannya biar tidak seperti meme di atas. Saya akan pakai banyak meme di video-video modul yang akan saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.